Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di dialog kita yang ke-28 bersama sahabat saya Bang Pardamaian Harahap dan saya Denny Turner. Suluk adalah perjalanan melampaui dualitas, melampaui keterpisahan dari eksistensi relatif menuju absolut. Adapun suwung adalah standing as awareness pada saat semua yang fana itu sirna dan Tuhan itu hadir utuh, ahad, samad. Kami berdua melakukan dialog live secara mengalir dengan tema dari puisi-puisi sakral dari berbagai tradisi. Insya Allah hari ini kami berdua akan merenungkan haiku seorang pendeta Zen bernama Iyo Sogi. Beliau itu lahir 600 tahun yang lalu dan beliau adalah seorang pendeta Zen di Kyoto dan dia belajar tentang kesusastraan. Di zamannya beliau adalah sastrawan yang paling tersohor. Dan apa gaya tulisan beliau yang disebut Rengga itu kemudian berkembang menjadi haikai yang sekarang dikenal sebagai haiku. Di setiap tempat di mana beliau ini bepergian di Jepang, beliau itu selalu disambut baik oleh tokoh-tokoh politik, oleh tokoh-tokoh militer, maupun tokoh-tokoh sastra di zamannya. Perkenankan kami berdua dalam kesempatan ini merenungkan tulisan pendeknya. Saya akan bacakan. Lintasi dunia, hanya bernaung saja, derasnya hujan. Silahkan Bang Dame. Ya, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya bagus ya, terdengar ya. Jelas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basholli ala hajal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat pendengar dialog suwung, Mas Denny yang dirahmati Allah, malam ini kita bersyukur bisa bersama-sama belajar melihat yang tersembunyi dari kata-kata yang nampak dan kita baca itu. Kalau dalam bahasa tradisi Islam, melihat yang tersirat di balik yang tersurat gitu. Melihat batin dari zohirnya gitu. Tapi zohirnya ini, yang tersurat ini tidak sembarangan memilih kata-kata gitu. Jadi setiap kata yang ditampilkan itu punya bobot. Boleh jadi di masanya itu padanan katanya tepat gitu. Tapi sekarang ini perlu kita kontekskan gitu. Saya pertama kali membaca ini, sahabat-sahabat, yang saya maknai, yang saya rasakan adalah pertanyaan setiap kita terhadap hakikat dunia gitu. Hakikat kehidupan bahkan, hakikat kenapa kita ada di sini gitu. Dari lahir sampai kita sekarang,
bahkan nanti juga kita akan mati, meninggal, dan juga kita menyaksikan orang-orang yang dekat dengan kita mati. Kita wajar bertanya, jadi bukan mempertanyakan, apa sebetulnya artinya aku di dunia ini, dan bagaimana aku bisa melintasi dunia ini gitu. Makanya di sini diawali dengan dua kata pendek, lintasi dunia gitu. Jadi lintasi dunia ini itu seperti numpang lewat gitu. Nah, anehnya kan karena kita sudah lupa sebelum ke dunia dan tidak mencari tahu after dunia, jadi implisit di dalam diri kita seolah-olah kita selamanya di dunia gitu kira-kira. Jadi itu penting tuh teman-teman, sehingga menyikapi dunia dengan segala keterikatannya, dengan segala sandiwara dan permainannya, membuat kita appropriate gitu, soleh gitu. Jadi kita menempatkan dunia ini pada tempatnya gitu. Karena kalau kita terjebak secara bawaan, itu kita bisa turunkan akhirnya kepada generasi kita gitu, anak-anak kita, keluarga, atau orang-orang yang kita didik gitu. Jadi lintasi dunia. Jadi hanya bernaung saja. Bernaung itu berarti tidak menetap. Jadi lintasi dunia hanya bernaung saja. Bahkan di sini kamu juga bernaung itu karena hujan deras gitu. Hujan deras itu kan semacam situasi yang membuat kita perlu mendapatkan perlindungan gitulah kalau bahasa mudahnya gitu. Jadi ini yang saya rasakan Mas, sehingga kalimat ini membantu saya, mudah-mudahan juga membantu teman-teman untuk pantas aja, pas aja terhadap dunia itu. Karena memang hanya melintas gitu. Kita boleh menikmati lewat aja. Justru menjadi sumber penderitaan ketika di pikiran kita, apalagi menjadi satu belief system, apalagi menjadi satu alam bawah sadar, kalau mau pinjam pakai alam bawah sadar, seolah-olah dunia ini abadi gitu. Gitu kira-kira. Jadi cukup melintas saja gitu. Nah di sini sebetulnya sahabat saya Mas Denny itu bikin uraian, cuma nggak disampaikan di undangan. Hakikat hidup adalah dari Tuhan. Ini bukan malah dunianya, hidupnya kembali ke Tuhan. Jadi hidup itu sendiri adalah Tuhan gitu. Dunia ini tempat melintas saja. Hakikat hidup adalah dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Sebetulnya yang hidup itu adalah yang senantiasa hidup, Al-Hayyu. Sibuk dengan asa dan rencana. Kan kita suka begitu setiap hari. Alpa akan dia, maksudnya Tuhan. Kala bergeliman suka, itu tuh. Lagi enak-enaknya nih kehidupan tuh. Itu bisa lupa kita. Melintas doang lalu di dunia. Karena meskipun kita kaya, masyhur, kita terjebak menikmati dunia itu, siap-siap dia akan menjadi sumber penderitaan. Tapi kalau kita sadar menikmati dunia ini, ya kayak kita mampir di kedai kopi Mas. Mampir aja, dinikmatin aja pemandangannya. Nah, kala berlimbingan suka, bernaung kepadanya. Nah, kalau kita lagi bergelimang suka, jangan lupa bernaung kepadanya. Kala berselimut duka, ya itu juga bernaung kepadanya kan. Di balik segala upaya jumawa, betapa lemahnya, betapa tak berdayanya kita. Ini satu penyingkapan atau pemaknaan dari sahabat saya Mas Denny. Jadi teman-teman, misalnya nih
politikus gitu kan, ataupun bisnismen, ataupun uh, ya entertainer atau apapun gitu. Bahkan Mas, dari waktu kita diskusi-diskusi mengenai gimana kalau kita misalnya teman-teman yang mau berbisnis kembali ataupun mau buat apapun, ya sadari kamu melintas saja di dunia ini gitu. Apakah kalau kita melintas di dunia itu jadi kita jadi kayak apatis, merasa tidak ada bobotnya? Enggak juga gitu. Silakan menikmati, tapi lu melintas saja loh di dunia ini gitu loh. Saya kira Mas, kalimat pendek ini, kata-kata sederhana ini banyak orang suka lupa sih. Kalau sering bahasa di kedai kopi kan, di dunia ini kita cuma mampir gitu. Ya kan? Kalau di Buddha itu disebut dunia ini impermanen. Kalau di Hindu malah dunia ini disebut samsara gitu. Kalau di Buddha impermanen atau dukkha, apapun tidak bisa memuaskan kita. Boleh dinikmati tapi jangan menganggap kita akan puas terpenuhi dengan dunia itu gitu. Jadi bagi saya ini perspektif yang membebaskan Mas. Silakan menikmati dunia tapi melintas saja. Melintas dan ya nggak apa-apa bernaung, apalagi usia kita 70, 60, nggak apa-apa. Nah gitu, jadi ini ada lagi nih Mas, ada juga ini, kenapa orang bisa menganggap memaknai, menyikapi dunia itu jadi pas gitu, lintasan aja. Karena dia sudah tahu yang maha hidup, yang hakiki. Jadi itu kayak dua sisi mata uang. Kalau kita belum tahu yang hakiki, ya pikiran kita akan terkondisi menganggap dunia itu yang jadi pegangan Mas. Jadi itu kayak dua sisi mata uang. Jadi kenapa orang itu kayak duniawi banget, terjebak dengan dunia? Karena dia belum menyadari, menyaksikan yang abadi, yang hakiki. Gitu. Jadi itu Mas Denny. Jadi kayak misalnya kita sekarang kan dunia ini begitu lemahnya kan. Orang kaya cepat, gampang jatuhnya loh. Jadi melintas aja di dunia ini. Dan ini bukan jadi apatis ya. Itu sama dengan satu film Mas, Everything Everywhere All at Once, yang terusannya kayak filmnya Doctor Strange itu kan. Kita sebenarnya hidup konkurren, hidup barengan di banyak universe gitu. Di scene pertama itu ada kalimat di situ yang kuat, nothing's matter gitu, nggak ada yang penting gitu. Tapi di scene berikutnya setelah dia merenung, nothing itu penting gitu. Menjadi nothing itu penting gitu Mas. Nah itu sama juga, kelirunya kita menyikapi dunia, itu akan membuat kita suffering. Tapi kalau kita bisa menempatkan dunia pada porsinya, nah itu bisa jadi tahu kebahagiaan yang hakiki dan bisa menyikapinya secara tepat. Gitu Mas Denny. Dari tadi saya belum ditimpalin nih, ditimpalin. Ini saya mau nyambung dari statement terakhir tadi, yaitu nothing. Kok terasa betul bahwa nothingness ini yang menjadi tema sentral dari haiku ini. Kalau dibaca itu kan lintasi dunia, hanya bernaung saja, derasnya hujan, itu kan I am nothing gitu kan. Dan ini saya jadi teringat
Matsuo Basho, salah satu pujangga haiku yang kemudian, mungkin kira-kira 200 tahun lah sesudah Shogi, itu dia itu selalu merasa bahwa dia itu selalu aman dari para perampok. Karena dia itu tidak punya apapun yang berharga untuk orang lain. Tapi di sini sebetulnya wisdomnya. Karena Basho itu kemana-mana, itu topinya ada tulisan dari haiku Shogi ini gitu. Jadi ini kan seolah-olah jadi pegangan hidupnya Matsuo Basho gitu ya. Lintasi dunia. Ini kan juga kalau nothing itu artinya saya komit terhadap perjalanan saya, bukan tentang dunianya, kan gitu Bang. Hanya bernaung saja, gitu kan ya? Hanya bernaung saja. Kata bernaung sendiri itu kan tidak permanen, berarti kita numpang. Mampir ya. Mampir saja. Dan derasnya hujan, jadi artinya ini saya juga maknai derasnya hujan ini dan bernaung ini ada dua hal jadinya yang saling terkait Bang. Kalau tadi saya sambungkan dengan yang Bang Dame bilang tentang nothingness itu seolah-olah kalau saya sebagai seorang pendeta Buddha itu kan sering ada mangkok untuk meminta-minta itu kan ya. Ya, betul. Dan hidupnya itu kan betul-betul ya sudah apa yang diberikan orang ya itulah yang dipakai untuk hidup gitu. Artinya kan persepsi saya tentang hidup itu juga begitu sajalah. Saya ini dependent terhadap everything else. Saya juga interdependent terhadap everything else gitu. Jadi saya kira yang saya rasakan adalah haiku ini memang membawa kepada nothingness itu dengan cara yang lembut sebetulnya untuk sebagian kita, tapi mungkin nampol juga untuk sebagian kita yang lain gitu kan. Karena tadi pada saat Bang Dame sebutkan tentang perjalanan tiap orang, kan setiap hari ada aja gitu ya, orang-orang yang meninggal gitu. Saya sering merenungkan juga gitu, apa bedanya sih orang meninggal yang banyak banget dapat karangan bunga gitu, dan orang meninggal yang mungkin nameless gitu ya, meninggal begitu saja. Setiap orang kan sebetulnya melintasi bernaung. Dan ini yang kemudian membawa saya kepada tulisan tadi Bang, bahwa sebetulnya kan hakikat hidup ini innalillahi wa innalillahi rojiun gitu kan ya. Mas, aku jadi bertanya nih sama Mas Denny, karena betul-betul saya menyimak nih. Ada satu benturan dalam pemikiran saya itu. Kenyataan sekarang, nothingness yang dipahami banyak orang itu kan kayak dekat dengan fatalistik. Jadi hampir-hampir orang yang sudah putus asa. Padahal memang dunia ini memang rapuh gitu kan. Memang rapuh gitu. Tapi saya menyimak betul, Mas. Justru orang yang nothingness itu, yang disimbolkan tadi meminta-minta, dia sadar dia tergantung pada orang. Tapi pada saat yang sama, dia merdeka, Mas. Justru dia sangat menikmati every single moment gitu. Iya. Nah, dalam konteks sekarang kan orang pingin membuat dia abadi. Itu dia buat menabung, berprestasi, mengumpulkan harta segala macam. Dalam prosesnya itu belum tentu loh dia menikmati. Pada saat dia mati pun belum tentu keturunannya menikmati. Malah bisa sumber suffering gitu. Nah, itu yang dari tadi saya menyimak.
Ya, kalau ini dibahas di dialog Zoom, pantas ya Mas ya. Karena memang dialog Zoom ini kan kita meneliti, mencermati kata-kata bijak dari orang-orang yang sudah sampai ke hakikat gitu. Makanya tadi saya bilang Mas, orang yang berani mengatakan ataupun sudah menghayati dunia ini hanya lintasan gitu, mampir. Itu di sebaliknya itu dia sebetulnya sudah punya penghayatan terhadap yang hakiki. Itu satu. Sama seperti kata-kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, Mas. Rezeki mah tidak ketukar gitu kan, ada tuh, Mas. Ini kata-kata sederhana tapi di balik itu ada penghayatan. Nggak perlu kamu serakah, nggak perlu kamu ngoyo, rezeki nggak ketukar gitu kan. Tapi orang kalau salah menafsirkan, ya udah gue segini-gini aja kan rezeki nggak ketukar. Nah kalau versi yang yang saya ingin apa ya, inspiratifnya adalah justru dia melakukan yang terbaik, tapi dia sadar yang bukan rezeki dia memang bukan buat dia gitu kira-kira. Sama dengan ini juga Mas Denny. Padahal di dalam tradisi Islam kan ketika kita ingin menyatu atau lebih dekat dengan Allah dalam umroh dan haji, kita harus berani jadi fakir kan. Harus berani pakaian ihram. Harus berani menjadi pengemis tanda petik kan di hadapan Tuhan. Gitu Mas kira-kira. Ini penting sekali yang tadi Bang Damai sampaikan itu, dan saya bergulat dengan kata nothing ini sendiri belasan puluhan tahun gitu ya Bang ya. Dan bisa kita unpack gitu, bisa kita unpack, nothing itu akan menjadi masalah, jadi fatalistik kalau pandangan kita masih dualism. Masih dualisme. Ya, sedangkan kata nothing sendiri ini bisa juga kita baca sebagai no thing. Sudah lepas dari semua materi. Dan itu yang saya embrace gitu ya Bang, itu yang saya anut, no thing itu. Karena tadi juga menarik sekali bahwa saya memaknai haiku ini justru dengan ikhtiar maksimal dalam menempuh kehidupan. Sama sekali bukan fatalistik. Namun, kebalikannya, kita berikhtiar, pada saat yang sama juga kita kembalikan segala sesuatunya kepada Sang Pencipta. Jadi saya kira titik tolak memahami nothing sebagai no thing ini menjadi sebuah apa ya, cara melihat yang mempermudah semua yang lain. Karena saya juga ingat ada doktrin lagi di dalam Zen itu kan Mushin no Shin gitu, the mind of no mind. Lah gimana? Iya, Ya kan? iya. Mind of no Ya. mind itu kan sebetulnya justru supaya kita ngalir aja, nggak usah berhenti-berhenti, nggak usah mikir, natural saja. Jadi saya kira dengan semangat yang sama, dengan framework yang sama, sebaiknya kita menghayati haiku ini, yaitu dari pandangan Zen tersebut, para sahabat semua. Yaitu yang memang tidak ada dualisme lagi. Itu Mas mirip seperti kita memandang kehidupan ini no time. Ya, Jadi no time. Jadi selama kita masih praasumsi atau berasumsi seolah-olah ada masa depan dan masa lalu, disitulah sumber penderitaannya gitu. ini saya jadi Padahal ini Bang, kalau jadi nyambung dengan kita sering sekali dalam diskusi-diskusi kita berdua itu menyandingkan sebab akibat dan sinkron, gitu kan ya. yeah.
kehidupan yang fatalistik tadi itu kita masih di alam sebab akibat nih. Jika begini, maka ada begini, maka ada begini, maka begini. Sedangkan kalau sinkron ini adalah semua itu berjalan, mengalir, kun fayakun gitu kan. Dan ini sebetulnya sebuah ajakan sekaligus juga pengingat, reminder agar kita itu bisa lebih tajam. Yang hakiki itu apa sih? Haiku yang pendek ini luar biasa menyentuh bagi saya karena itu. Mirip dengan peribahasa kita yang hidup itu kan cuman seperti minum secangkir kopi gitu kan ya kira-kira. Hanya saja seringkali kita berhenti di kalimat itu tanpa kemudian kita olah menjadi sebuah acuan perjalanan meniti hidup gitu sih. Ini maksud, tadi itu saya mau nanya ini Mas Denny, teman-teman ya, supaya sahabat-sahabat di sini bisa melihat diskusi ataupun pemaknaan ini aplikatif gitu. Jadi bisa langsung setelah mendengarkan ini, teman-teman bisa melihat relevansinya dalam kehidupan masing-masing. Jadi kan kenapa tadi saya kaitkan dengan waktu, Mas? Selama ini kita terbiasa, bahkan menjadi semacam budaya berpikir. Masa depan dan masa lalu itu real gitu. Real dalam pengertian itu, dia adalah substansi fisik gitu, ataupun material gitu. Ya kalau kita misalnya membayangkan kambing ataupun burung itu ditanya, dia mengenal nggak masa lalu dan masa depan? Dia nggak mengenal. Karena kalau tidak ada pikiran, pikiran tidak beraktivitas, tidak ada masa lalu masa depan. Yang ada adalah present. Karena nothing, ya kan? Bukan tidak ada ya, bukan nothing tidak ada, tapi nothing. Seperti layar kosong, screen kosong. Nothing di situ, tapi ada layar. Ketika ada thing di situ, ada gambar-gambar seperti layar ini, layar HP ini. Layar HP ini kan ada thing, ada sesuatu yang menampak dua gambar, ada tulisan-tulisan. Tapi begitu layar ini sebelum ada gambar, dia adalah keberadaan tapi tanpa penampilan gitu. Nah, jadi ya saya sendiri Mas butuh puluhan tahun untuk bisa menyadari ternyata yang real itu now gitu. Tapi pada saat kita beraktivitas dengan tim, diskusi, misalnya nanti 2024 mau ada pemilu, kita harus punya rencana, orang tua harus nabung buat anak-anaknya. Nah kadang-kadang ada jebakan di pikiran itu, anak saya itu aman karena tabungan saya, padahal bukan kan. Cuman pikiran kita itu sudah terbiasa dengan itu gitu. Mungkin gini Bang, saya merespon ya, tadi karena Bang Damai itu mengajak supaya ini bisa menjadi praktis gitu. Saya kira contoh yang paling mudah adalah kalau kita anggap kehidupan kita ini seperti lagi nonton film gitu, maka sama-sama kita tekan tombol pause. Jadi film itu berhenti. Nah contoh, pada saat ini Bang Dame bilang, menganalogikan seperti kita sama-sama melihat layar, para sahabat semua, yang saya hayati di detik ini adalah presence-nya Bang Dame gitu. Bukan, oh itu lagi pakai kopiah, bukan, tapi kehadirannya. Dan
Ini luar biasa indah yang tadi Bang Damai sampaikan. Untuk here and now itu sebetulnya sederhana banget, sederhana Ya, sekali. Namun kita butuh latihan luar biasa, disiplin, untuk betul-betul melepas segala sesuatu kecuali yang detik ini saja. Pada saat tadi Bang Damai bilang bahwa Bang Damai itu betul-betul sedang memaknai, itu karena memang presence betul-betul here and now. Dan ini para sahabat semua banyak ya, kalau kita bicara teknik-teknik yang paling mutakhir, ada yang namanya monotasking, semua itu mengarah kepada here and now. Karena sebetulnya dengan kita here and now itu, kita bisa jadi betul-betul utuh 100% apa yang kita lakukan detik ini, dan hidup itu kita jalani utuh juga, no regret jadinya. Pada saat kita 100% utuh kan nggak mikir, nanti anakku gimana ya 2024. Enggak. Karena yang kita sering kali luput para sahabat, yang detik ini kita lakukan dengan sepenuh hati, buahnya itu nggak akan menipu kok. Nah kalau kita di detik ini setengah hati, misal kalau saya mendengarkan Bang Damai aja nggak fokus nih, itu kan sudah kemana-mana. Nah, di sini sebetulnya saya jadi mendapatkan ini, Bang, mendapatkan inspirasi ya dari cara pertanyaan Bang Damai tadi, bahwa sebetulnya haiku ini juga menggandeng ya, kita untuk here and now gitu. iya, betul, betul, betul banget. Saya bahkan ingin mengajak teman-teman para pendengar di sini, sahabat-sahabat tercinta, mempraktikkan here and now itu, present moment itu bisa dilakukan dalam, kalau dia muslim, praktek ritual sholat. Misalnya secara time, kita datang dari perspektif waktu linear gitu. Ritual sholat itu dilakukan selama 5-7 menit gitu. Itu kan tidak lama. Tapi karena pikiran atau pikiran kita nggak bisa stay here and now, apalagi lagi imam sholatnya itu lama bacaannya, itu di dalam itu ribet itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, for me ini saya mempraktekkan ritual sholat itu bisa praktek here and now yang sangat dahsyat. Kalau nyuci piring mungkin banyak orang tidak karena here and now itu sakral, Mas. Mereka yang bisa hadir utuh saat ini di sini itu bertemu Tuhan. Nah, supaya kita dapat the experience of sacredness, nah itu bisa kita praktek dalam ritual sholat 5 menit, 7 menit. Nah, dampaknya adalah itu akan terbawa saat kita melakukan aktivitas setelah sholat. Dari situlah pantas bagi saya, ini mudah-mudahan teman-teman juga menghayati, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu jadi mencegah kita dari perbuatan yang mungkar, keji. Keji dan mungkar itu apa? Merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Karena here and now. Nah, itu akan membawa kita, semakin sering kita begitu, semakin mudah teman-teman. Nah, itulah yang disebut khusyuk. Itulah nothing. Itulah cinta. Itulah kebangkitan. Jadi benar, Mas, haiku ini terus terang jadi apa ya, itu langsung dia direct path, malah kalau saya bilang direct experience. Saya juga meyakini yang disebut revelation itu bukan kata-kata teks kitab sucinya, bukan. Misalnya alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atau ketika Musa berkata pada kaumnya, itu kan kalau dimaknai secara awam itu kan sejarah
sebuah cerita yang terjadi di masa lalu, kita juga nggak tahu sosok wajah fisiknya Musa. Tapi kenapa itu disebut revelation? Jadi revelation itu bukan terjadi dulu. Revelation itu adalah ketersingkapan pada kita saat membaca teks, puisi sakral, apapun. Reveal kan, tersingkap. Ini kok saya jadi merasakan here and now yang paling mudah kita praktekkan itu khusyuk sebetulnya. Iya, iya. Jadi para sahabat, kalau kita ingin mempraktekkan here and now adalah lakukan sesuatu secara khusyuk gitu kan. Kan kita sering mendapatkan cerita misalnya betapa Sayyidina Ali kalau nggak salah ya, beliau minta Iya, iya. panahnya dicabut itu tunggu saya sholat. Iya, Pada saat beliau khusyuk itu panah dicabut nggak berasa sama sekali. iya. Saya kira seperti ini juga sebetulnya wisdom dari haiku ini. Apapun yang kita hadapi dalam hidup, mau hujan deras, itu ya yang namanya bernaung itu kan berarti kan mungkin kakinya kebasahan. Iya namanya Betul. tempat bernaung itu kan belum tentu sempurna, mungkin aja kita kepala kehujanan. Yang penting kan bisa berteduh gitu kan. Nah, Iya, yang saya hayati para sahabat adalah manakala kita itu khusyuk, apapun yang terbuka dalam hidup kita, apapun yang tersumbat dalam hidup kita, dan sebagainya, asik-asik aja jadinya. Kita dan Mas membawa Denny, nothing gitu sebetulnya. Silakan Mas Bang. Denny, Mas Denny, tadi Mas Denny kan menyebut khusyuk. Di sholat itu didetailkan makna khusyuk itu, here and now itu. Pertama, orang yang rindu pada Tuhan, itu pasti khusyuk, Mas. Itu saya maknai ajannya, Mas. Mana ada orang yang rindu nggak khusyuk? Pasti rindu itu khusyuk. Ya nggak? Nah, terus ada latihannya wudhu. Purification gitu. Purify your soul. Gitu. Setelah itu bersiap-siap, preparation, ikomat gitu. Nah ini lagi nih, khusyuk lagi nih Mas. Pasrah, menyerah. Mas Denny waktu pasrah saat sakit, khusyuk nggak itu? Sangat. Khusyuk gitu. Jadi ini kan orang kadang menganggap khusyuk itu konsentrasi Mas. Hanya makna konsentrasi, susah gitu. Pasrah total itu khusyuk gitu. Terus here and now kan, baca gitu Fatihah. Ada khusyuk lagi Mas. Orang kalau rendah hati Mas, ruku, itu khusyuk Mas. Tapi orang sombong nggak khusyuk tuh. Kok dia nggak lihat baju gue mahal? Kok dia nggak lihat jam Rolex gue? Orang yang rendah hati dalam hidup, dia menyimak orang. Kalau orang ngomong dia menyimak, gitu kan? Makanya saya bilang ruku itu adalah khusyuk dalam perilaku, namanya humility Mas. Respect others gitu. Dahsyat kan itu. Jadi Nah, sampai yang terakhir. Silakan dilanjutkan Bang. Nah, sujud misalnya. Sujud itu total surrender, khusyuk banget. Itu udah suwung itu. Nah, kalau salam, orang yang mengalirkan kasih sayang itu ke sekitar itu khusyuk. Jadi sebetulnya saya suka bilang ke beberapa teman, ritual sholat itu salah satu bentuk meditasi dalam gerak, zikir dalam gerak. Kalau sudah paham here and now ini,
Ya, kalau dia melakukannya dengan baik, 5 kali sehari, dia melakukan here and now 5 menit, 7 menit, itu kan powerful. Sehingga dogma yang selama ini ritual, so kalau nggak sholat dosa bla bla, itu tiba-tiba menjauh dari ruang batin kita, dan itu Ini akan terbawa pelan-pelan dalam kehidupan yang lain, Mas. ini Kayak indah kita kan sekali waktu ya. itu ngajar di Makassar, Mas, kan. Mm, mm. Ketika ada orang nanya, kadang kita nggak tahu nanti mau ngasih materi apa kan, Mas Denny kan. Iya. Kita khusyuk aja dengerin gitu kan. Jadi banyak hal, jamming, memang jamming. Silakan, Mas. Ini pintunya adalah humility. Saya merasa itu ya. Karena humility inilah sebetulnya para sahabat yang diperlukan. Ya cuma itu aja kok. Dan yang saya rasakan dari pengalaman pribadi gitu Bang, bagaimana disiplin khusyuk tadi itu yang kita latih setiap salat itu kemudian menjadi menetap gitu ya. Jadi here and now-nya itu tidak lagi konsep, karena sudah menghayati langsung yang namanya berserah diri kepada pencipta itu gimana sih? Karena yang paling sulit para sahabat semua di dalam here and now itu adalah kita perang dengan pikiran kita sendiri sebetulnya. Adapun yang tadi Bang Dame sampaikan itu sebetulnya kan cara-cara yang sangat santun, di mana kita itu diarahkan sehari minimal 5 kali kalau kita itu sholat wajib gitu kan ya, untuk bisa mempraktikkan kehusyukan itu mulai dari mendengarkan azan sampai dengan selesai sholat salam. Dan ini yang sungguh membahagiakan. Jadi sebetulnya kita sudah punya modal para sahabat yang nggak neko-neko gitu loh. Iya, betul, betul. Iya. Tentu dengan berbagai tradisi yang berbeda, ada cara-caranya juga, Ya. yang hasil akhirnya adalah humility. Dan yang saya rasakan memang begitu ya Bang, manakala kita itu semakin rendah hati, insight, ilham itu kok jadi seperti berkembang jauh lebih Mengalir. tepat, mengalir pada waktunya yang tepat gitu. Makanya itu digambarkan dengan sungai mengalir, Mas. Jadi di surga itu di bawahnya ada air mengalir gitu. Airnya itu ada terbuat dari susu, wisdom, ada madu, penyembuhan, imunitas batin, madu, bahkan ada wine gitu kan, joy gitu. Dan memang secara naluri kalau kita melihat air atau in nature itu kita terbawa pada kesegaran. Tapi makna jannah di situ, Mas. Itu sebenarnya pengaliran itu, Mas. Nggak tersumbat. Makanya di surga itu apa yang kita pikir itu kejadian gitu. Kok saya dapat sesuatu yang baru juga nih dari Bang Dame barusan. Bahwa haiku ini itu sekaligus sebetulnya healing. Ya. Lintasi dunia, hanya bernaung saja, derasnya hujan. Itu bukan minta kita jadi orang miskin gitu, atau minta kita hidup jadi susah. Sebaliknya malah yang saya rasakan, ini sangat menyembuhkan, karena kita itu jadi dibebaskan dari berbagai prasangka, berbagai praduga, berbagai alam pikir. Lepasin, 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 lepasin. Sampai yang tersisa airnya hanya ketundukan saja.
nothing dalam pengertian no thing, ya sembuhlah. Pada saat itu lahir, batin, qalb kita, ruh kita, sir kita, secret kita, semua itu kan jadi bersih gitu ya. Jadi para sahabat ini insya Allah kalau ini dijalankan memang kita jadi lahir kembali gitu. Dahsyat ya. Terjadi penyembuhan ya. Terjadi penyembuhan dan penyembuhan ini terjadi sesuai kehendak Tuhan gitu. Ya. Karena Ada yang dengan sendirinya semua sifat-sifat kita lepaskan dan berganti dengan sifat-sifat ilahiyah gitu kan. Ada lagi Mas yang saya lihat kalau dialog di sini, apakah itu melalui puisi sakral atau haiku, itu tiba-tiba kita jadi kayak punya chord-chord baru gitu ya, yang tadinya kita dibatasi membahas A gitu, tiba-tiba set nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini gitu. Jadi ini juga praktek dari present moment, here and now teman-teman. Dan alhamdulillah kita difasilitasi oleh Instagram ini, ada rekamannya. Ini ada yang nanya soalnya Mas, ini ada rekamannya kah gitu. Bahkan sudah ada di YouTube ya Mas ya, Spotify ya. Iya. Insya Allah ini begitu selesai para sahabat bisa ditonton ulang. Dan mohon doanya segera kami terbitkan buku secara bertahap dari dialog-dialog sebelumnya juga. Ya. Wah, saya nggak menduga ya Bang ya bahwa dari sebuah kalimat sangat ringkas ini kita itu dibawa berkelana ke pemahaman-pemahaman baru gitu yang ya tadi seperti Bang Dami bilang ini ada chord-chord baru yang waktu kita mulai di awal tadi kan sama sekali nggak ada pikiran itu. Dan teman-teman yang mendengar ini adalah part of dari petualangan batin tadi. Tanpa Anda semua di sini, tektokan kita juga beda para sahabat semua. Ini energinya bareng kok. Izin Bang Dame, ini karena waktunya sudah mau berakhir, barangkali Bang Dame bisa tutup dengan insight, silahkan. Saya dapat insight dari baca haiku dan dialog malam ini. Yang pertama ya, tentu saja ada beberapa. Dunia ini kita harus lihat sebagai tempat mampir, melintas saja. Yang itu akan membuat kita menikmati hari-hari kita, every single moment. Dan menikmati, mensyukuri itu tidak selalu yang enak menurut pikiran kita. Ya. Yang ekstrim teman-teman, bahkan sakit itu bisa bagian dari mampirnya kita untuk belajar bagaimana menghadapi sakit, bagaimana merasakan sakit. Jadi apapun yang kita alami itu sebetulnya sebuah keindahan sebenarnya. Kalau di antara kita belum melihat keindahannya, bersabar aja. Sebagaimana di Al-Quran, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi keindahan yang dimaksud adalah ketika kita sudah menyaksikan tersingkap al-haq dalam peristiwa itu. Kalau kita belum menyaksikannya, wa tawasau bis sabr. Itu kan indah banget itu. Jadi sehingga
Ya, kalau teman-teman yang mau berbisnis, yang mau sekolah, datang ide begitu, do the best. Do the best. Enjoy the moment. Dan kalau besok kita tiba-tiba berakhir, ajal tiba, ya memang sudah berakhir. Makanya saya bilang, Mas, memahami dunia ini saat yang sama menyadari akhirat atau hakikat yang abadi. Jadi itu bareng. Sama seperti makna kiamat adalah kehancuran sekaligus kebangkitan. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat di sini jadi nggak terlalu terbebani bila saat ini lagi sedang terjebak oleh permainan dunia ini. Enjoy, nikmatin, syukuri, berkontribusi. Ya, life is beautiful. Oke, makasih sahabat-sahabat, terima kasih Mas Denny. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Terima kasih para sahabat semua.